Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review atau analisa dari pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia Round 3 dari Grup C antara Timnas Indonesia versus China yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Timnas Indonesia menjaga peluang untuk bisa lolos ke round 4 dan kemudian berjuang lagi agar bisa tampil di Piala Dunia tahun 2026. Dan selain itu juga kemenangan malam hari ini atas China merupakan kemenangan pertama setelah 38 tahun lamanya. Luar biasa perjuangan dari para pemain di pertandingan malam hari ini. Jatuh bangun, berlari ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, bergerak dari tengah, mampu memenangkan duel-duel di udara dengan para pemain dari Timnas China. Dan juga kita melihat ada beberapa kali pergantian pemain yang dilakukan oleh Patrick Kluivert untuk bisa menjaga ritme permainan dari Timnas Indonesia, sehingga Timnas Indonesia bisa menyelesaikan pertandingan yang saya katakan berkali-kali di channel ini, yang merupakan finalnya final bagi Timnas Indonesia. Karena Timnas Indonesia memang mau tidak mau atau wajib menang atas China jika ingin menjaga peluang untuk bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemain dan juga tentunya jajaran pelatih dari Timnas Indonesia yang berpikir dan juga berjuang secara keras agar bisa mempersembahkan kemenangan yang spesial malam hari ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin salut kepada jajaran pelatih dari Timnas Indonesia yang memilih pemain-pemain yang pas sesuai dengan taktik yang akan dipakai untuk pertandingan malam hari ini, dan juga melakukan seperti yang tadi saya katakan beberapa kali pergantian pemain yang tepat untuk menyulitkan para pemain China menciptakan peluang. Karena di babak kedua tampak jelas para pemain China lebih dominan karena strateginya berubah dari Patrick Kluivert. Apa perubahan di babak kedua dari strategi Patrick Kluivert? Nanti saya akan jelaskan. Tapi pertama-tama, saya ingin juga menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang harus kita pahami, Timnas Indonesia kita ini sekarang diperkuat oleh pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa. Artinya, materi pemain dari Timnas Indonesia kita itu adalah materi pemain standar Eropa. Secara individu, memang mereka adalah pemain-pemain yang bagus. Tapi diperlukan kolektivitas di antara para pemain ini agar bisa menyatu di atas lapangan. Bukan saja di antara para pemain yang bermain di Eropa, tapi juga pada saat ada pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik diturunkan oleh Patrick Kluivert. Dan di pertandingan malam hari ini, kolektivitas atau bisa dikatakan perjuangan secara kolektif dari para pemain Timnas Indonesia itu berjalan secara konsisten selama 97 menit. Karena terlihat jelas jarak di antara para pemain itu tidak jauh, sehingga itu juga yang menyulitkan para pemain China untuk memainkan umpan-umpan kombinasi. Dan mereka lebih memilih mengandalkan long ball passing yang tentu lebih mudah bagi para pemain Timnas Indonesia kita untuk menghalaunya. Dan dari starting lineup, Patrick Kluivert juga tidak melakukan perubahan yang signifikan kecuali untuk menggantikan pemain-pemain yang memang absen. Seperti Emil Audero yang diturunkan karena Martin Paes absen. Tapi di lini pertahanan, 3 center back dipilih yang memang sudah menyatu secara permainan, yaitu Rizky Ridho, J. Itzes, dan juga Justin Hubner. Walaupun bisa saja dia menurunkan Misilgers, tapi kan enggak. Nah, artinya memang Patrick Kluivert ini adalah pelatih
yang profesional, yang mementingkan kebutuhan tim daripada melihat value dari seorang pemain atau melihat performa dari pemain tersebut di level klub saja. Artinya bukan saja di level klub saja permainan pemain tersebut dilihat, tapi juga dilihat pada saat bermain di timnas bisa gak dia menyatu. Kalau belum bisa menyatu, tentu akan beresiko untuk menurunkan pemain tersebut di pertandingan sepenting malam hari ini. Nah, saya juga tadi beberapa kali menelan ludah ya, karena agak kering tenggorokan saya. Tadi teriak-teriak sama istri saya, kan nonton bareng kita. Dan saya mengatakan istri saya, ini kalau Indonesia gak mencetak gol di babak pertama bahaya. Untung bisa ada gol dari penalti oleh Romania, tapi nanti saya akan jelaskan proses gol tersebut. Nah, di tengah ini juga ada kejutan dari Patrick Kluivert karena dia memilih memainkan Ricky Cambuaya. Kemudian seperti biasa ada Joey Pelupessy, ada Tom Hay, tapi Ricky Cambuaya diturunkan dari awal. Ya, lagi-lagi ini kelihatan Patrick Kluivert melakukan PR-nya karena Ricky bermain sangat baik pada saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Bahrain di babak kedua. Jadi, ya pemain yang memang performanya di pertandingan sebelumnya bagus diberikan kesempatan turun dari awal. Dan di sebelah kanan ternyata Jakob, bukan Kevin Dix. Mungkin Kevin Dix tidak 100% fit, mungkin juga pemilihan Jakob itu adalah karena strategi dari Patrick Kluivert yang menginginkan pemain yang bisa transisi lebih cepat dan lebih banyak mengandalkan skill individunya, karena Jakob punya kemampuan itu. Sebelah kiri, Kelvin Verdong, pemain favorit saya di timnas Indonesia. Saya ulangi lagi, pemain favorit saya itu adalah Kelvin Verdong. Luar biasa pemain yang satu ini. Coba cek paru-parunya berapa, mungkin 3. Luar biasa. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Walaupun dia 2 kali melakukan kesalahan, tapi masih bisa dari cover. Dan di depan yang dipilih adalah Oleh Romeni dan juga Egy Maulana Fikri. Oke, bagus saya melihat permainan dari 2 pemain ini. Apalagi Oleh luar biasa gerak-geriknya, eksplosif sekali. Dia bisa mencari ruang, dia tidak pernah menyerah. Ya, walaupun kadang-kadang dia terisolasi, dia sendirian di depan, luar biasa. Dan formasinya nih kalau saya lihat adalah 3-5-2 pada saat bertahan dan berubah menjadi 3-4-2-1 pada saat menyerang. Artinya Ricky memang permainannya lebih ofensif. Dari jalannya pertandingan, Indonesia karena membutuhkan kemenangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Nah, ini bagus, temponya juga tinggi kan. Tapi ya seperti yang saya katakan, finishing yang menjadi masalah. Karena seharusnya di babak pertama itu Indonesia sudah mencetak gol lebih dulu. Nggak perlu nunggu sampai mendekati turun minum gitu untuk mencetak gol dari penalti. Banyak sekali peluangnya, ada total 4 peluang dari open play. Ya kan? Tapi cuma 1 yang on target dari Oleh. Kenapa? Karena terlihat para pemain timnas Indonesia kita itu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Ya karena memang kepentingan untuk mencetak gol lebih cepat. Tapi sebaliknya, pada saat defense, para pemain timnas Indonesia kita disiplin. Ini lebih penting lagi. Karena beberapa kali China coba untuk menciptakan peluang dari counter attack mereka. Itu pemain mereka bernomor punggung 11. Aduh, kencang banget itu pergerakannya. Ternyata dia baru berusia 18 tahun. Luar biasa pemain ini. China juga tidak bermain buruk. Mereka bermain disiplin. Mereka juga fight. Tapi mereka bermain kasar. Kalau menurut saya, wah ini berat sekali permainan bagi timnas Indonesia. Bagi para pemain dari timnas Indonesia kita. Wah berat sekali. Tapi bagusnya nggak ada yang terpancing kan. Itu juga lebih penting lagi. Ricky Cambuaya itu seharusnya kalau dia gak dilanggar itu sudah peluang bagi Indonesia. Mungkin juga sudah mencetak gol Indonesia. Dan kalau bagi saya nih, walaupun Oleh yang mencetak gol, artinya dia adalah match winner. Tapi kalau bagi saya, man of the match adalah Ricky Cambuaya. Di mana-mana pemain ini. Ada di depan, ada di tengah, ada di belakang juga. Luar biasa. Jadi ya memang Patrick Kluivert ini melihat siapa pemain yang bisa perform akan dia turunkan. Nah, kita perlu pelatih yang fair seperti ini. Jadi pada saat nanti dia lihat ada pemain lain lagi yang perform di pertandingan malam hari ini, yang nanti saya akan jelaskan soal Etam, Beckham Putra, kan ternyata diturunkan. Dan saya mengatakan di channel ini berkali-kali, ya pada saat Beckham dipanggil, jangan dihujat pemain ini. Kan saya katakan, berikan dia dukungan. Ternyata dia perform pada saat latihan dan dia diberikan menit bermain. Luar biasa dia mainnya. Nanti saya akan jelaskan apa yang dia lakukan. Tapi bagusnya pemain China ini sering panik. Pada saat para pemain timnas Indonesia itu nyerang dengan cepat. Akhirnya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan melanggar Ricky Cambuaya. Jelas lah itu pelanggaran. Itu udah jelas karena terkena kaki dari Ricky. Dan saya kira Jadses yang akan mengambil penalti karena dia kan yang pegang tuh bola. Tapi saya bingung juga masa Jadses yang ngambil. Ternyata pintar juga itu ya. Oleh yang akhirnya maju dan Oleh bisa mengecoh penjaga gawang China, membawa unggul 1-0. Baru kemudian saya tenang. Karena Indonesia harus unggul dulu babak pertama. Gak bisa. Babak pertama tuh gak ada gol.
Apalagi pertandingan sebelumnya lawan Bahrain juga Indonesia mencetak gol di babak pertama menang. Lawan Arab Saudi juga mencetak gol di babak pertama menang. Jadi harus cetak gol. Babak kedua, strateginya berubah. Apa strategi yang berubah dari Kluivert? Dia meminta para pemain timnas Indonesia tunggu dulu di tengah. Jangan lagi high press. Karena ya babak pertama tuh konsisten high press. Gak gampang. Cuaca juga panas, Pak. Iya kan? Jadi nunggu, tapi setiap counter tuh berbahaya. Setiap counter tuh berbahaya. Nah ini strategi yang bagus. China memang punya peluang, tapi cuma satu sepanjang pertandingan malam hari ini yang on target. Emil bagus save, tapi Emil juga ada 2 kali melakukan kesalahan di babak pertama. Ya mungkin karena ini first match dia. Sekali itu dia passing ke pemain China syutingnya melenceng. Sekali lagi dia nangkep bola lepas, tapi ternyata dia dilanggar. Tapi gak apa-apa, overall bagus permainannya. Ya kan itu save itu krusial dari pemain bernomor punggung 11 dari China. Itu di awal babak kedua. Jadi saya melihat pada saat ada mode counter attack dari timnas Indonesia kita, wah ngeri banget permainannya, cepat, umpan-umpan kombinasinya itu jalan. Maka itu China mainnya cuma long ball, dan mereka sulit menciptakan peluang karena para pemain timnas Indonesia kita itu di pertahanan itu disiplin. Saya tidak melihat Rido, Itses, dan juga Hubner melakukan kesalahan. Dan bagusnya Justin Hubner bisa mengontrol emosinya, karena ini keras-keras semua ini permainan dari para pemain timnas China. Dan kemudian kita melihat ini sebuah pergantian pemain yang menurut saya brilian sekali. Di menit ke-72 ya dari Patrick Kluivert. Saya harus mengapresiasi Patrick Kluivert pada saat memang dia melakukan perubahan brilian seperti ini. Yaitu menarik keluar Tom Hay yang memang kelihatan lah sudah kelelahan di menit ke-72. Menggantikan Tom Hay dengan Kevin Dix. Dan memainkan Beckham Putra. Menggantikan Jakob Sauri. Artinya Beckham bermain di depan. Ya, Beckham bermain di depan. Kemudian Kevin Dix bermain di kanan, menggantikan Jakob Sauri, dan Ricky Kambuaya turun ke tengah bersama Joey Pelupesi. Beckham pada saat main, apa yang dia lakukan? Karena dia masih fresh, masih segar, dia punya skill yang tinggi, dan dia memang punya kecepatan, dan dia coba untuk menghindar dari terjangan-terjangan para pemain China, tapi keputusan-keputusan yang dia ambil tuh bagus. Dia memberikan total 3 umpan kunci. 1 ke Egy dilanggar. Terus kedua dia berikan umpan kepada Ole, hampir Ole mencetak gol. Ya kan di-save oleh kiper China. 1 lagi dia memberikan umpan kunci kepada Ole dilanggar. Jadi ini pemain yang memang punya intelijensi ya. Nah artinya Patrick Kluivert membuat kejutan sesuai dengan kebutuhan tim. Dia turunkan pemain yang menurut dia ini perform di latihan. Yang juga mungkin mengagetkan pelatih dari timnas China. Mereka juga memainkan pemain pengganti tapi gak jalan. Kemudian karena juga Patrick Kluivert melihat Ricky Kambuaya juga sudah kelelahan. Kemudian Ole juga kelelahan. Nah, mulailah ada pergantian pemain lagi agar ritme permainan itu dipertahankan. Jadi memang timnas Indonesia bisa menang bukan karena faktor luck, enggak, atau bukan karena kebetulan. Tapi karena memang ada strategi yang jalan di pertandingan malam hari ini. Jadi teman-teman, pada saat strateginya tepat, pergantian pemain juga tepat, kemudian ada perubahan strategi di babak kedua, itulah yang membuat timnas Indonesia meraih kemenangan yang penting malam hari ini. Dan kita tentu masih menunggu hasil akhir dari pertandingan antara Bahrain versus Arab Saudi yang sedang dimainkan sekarang pada saat saya membuat konten ini. Dan tentu kita berharap agar Bahrain kalah supaya Indonesia dipastikan lolos ke round 4. Dan tentunya jika Bahrain juga imbang berarti Indonesia yang akan lolos ke round 4. Dan perjuangan dari para pemain malam hari ini menunjukkan bahwa para pemain memang mati-matian untuk persembahkan sebuah kemenangan yang penting, dan juga tentu agar terus berjuang supaya Indonesia bisa bermain di Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, seperti yang selalu saya katakan teman-teman, yuk kita semua bersatu, kita mendukung timnas Indonesia. Jika ada pemain yang tidak perform, boleh kita kritik, jangan dihujat. Jika pelatih memang mungkin melakukan sebuah kesalahan, kita kritik saja, jangan kita hujat pelatih tersebut. Tapi di pertandingan malam hari ini, seperti yang tadi saya katakan, saya salut kepada jajaran pelatih dari timnas Indonesia yang memilih pemain-pemain yang sesuai dengan taktik yang mereka akan mainkan, yang melakukan pergantian pemain yang sesuai, dan juga kemudian ada plan B yang mereka pakai di babak kedua. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Oh, satu lagi saya lupa. Timnas menang berarti liburan tenang. Oke.